Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 9 di seluruh Nusantara? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Anak-anakku, sebelum kita berlanjut ke materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Selesai. Jika pada materi sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi informasi teks tanggapan, maka pada materi kali ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah kompetensi dasar 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian, baik itu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang dibaca dan didengar. Dengan demikian, untuk mencapai kompetensi dasar materi hari ini, maka kita harus membahas mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasannya setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat membuat kesimpulan isi teks tanggapan baik berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya baik yang didengar dan dibaca. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita membahas mengenai materi inti pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memahami dulu apa sih itu menyimpulkan isi teks tanggapan. Menyimpulkan isi teks tanggapan adalah memberikan pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Dalam arti, kita memberikan simpulan. Kita memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita baca pada sebuah teks. Lalu, apa itu simpulan? Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bagaimana ya cara menyimpulkan informasi dari teks tanggapan itu? Anak-anakku, materi hari ini merupakan materi wajib yang harus peserta didik pelajari pada semester ini. Untuk itu, bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan yang tepat? Mari kita simak videonya sampai selesai. Anak-anakku, ketika kita ingin menyimpulkan sebuah teks, maka ada beberapa cara yang akan bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa dengan membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Jika hanya satu kali membaca kita belum menemukan apa yang kita harapkan, atau kita belum bisa memahami apa maksud dari bacaan yang kita baca, maka alangkah baiknya kita membacanya secara berulang. Membaca secara intensif, secara berulang dari awal sampai akhir, sehingga kita dapat mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Yang kedua, kita bisa menentukan kalimat utama. Ketika kita membaca sebuah paragraf, maka dalam sebuah paragraf tentulah ada kalimat utamanya. Lalu, kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf.
Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Dalam arti, kalimat utama itu tidak mesti harus ada pada kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Kalimat utama dapat kita temukan pada kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Dalam arti, kalimat utama bisa pada kalimat awal ataupun akhir dalam sebuah paragraf. Lalu, apa sih gagasan utama? Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan demikian, dalam satu paragraf, maka memiliki satu gagasan utama atau satu pikiran utama atau memiliki satu ide pokok. Dengan demikian, ketika kita menentukan kalimat utama, maka kita dapat menyimpulkan isi dari suatu teks. Yang ketiga, yaitu dengan menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Ketika kita membaca sebuah teks, tentunya kita tidak hanya membaca satu paragraf. Mungkin ada 2 paragraf, 3 paragraf, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu paragraf, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya di dalam sebuah paragraf memiliki satu ide pokok atau satu gagasan utama. Dengan demikian, ketika kita membaca 3 paragraf, maka kita bisa menemukan 3 ide pokok atau 3 gagasan utama dari masing-masing paragraf. Dengan demikian, ketika kita membaca sebuah teks, kita membaca satu paragraf, maka kita tuliskan satu ide pokok. Kemudian kita baca ke paragraf berikutnya, kita tuliskan satu ide pokok, dan selanjutnya seperti itu. Atau contoh paragrafnya adalah, salah satu aplikasi media sosial di era 4.0 adalah TikTok. Aplikasi ini digunakan oleh banyak kalangan dengan status sosial yang berbeda. Selain itu, cara menggunakannya pun sangat mudah. Jadi, tak heran kalau aplikasi TikTok ini termasuk aplikasi familiar. Apakah setiap paragraf memiliki kalimat simpulan yang tertulis? Tidak. Tidak semua paragraf kalimat simpulannya tertulis. Ya, dengan demikian simpulan yang kita dapatkan pada paragraf ini adalah TikTok termasuk aplikasi familiar. Selanjutnya adalah dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan. Sebelumnya, tadi kita sudah membahas apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat simpulan. Dengan demikian, kita bisa membuat kalimat simpulan dengan cara menggabungkan antara kalimat utama yang sudah kita dapatkan dari sebuah paragraf dengan kalimat simpulan yang terdapat pada paragraf itu pula. Contoh paragrafnya, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kita dapat menemukan apa kalimat utama pada paragraf tersebut, yaitu ada pada kalimat pertama, pada kalimat acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Begitupun dengan kalimat simpulannya. Kalimat simpulan biasanya ada pada akhir paragraf, yaitu pada kalimat akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Dengan demikian, dari kalimat utama dan kalimat simpulan tersebut, kita dapat membentuk kalimat dari penggabungan 2 kalimat tersebut. Simpulan yang dapat kita tuliskan adalah kemeriahan tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Selanjutnya anak-anakku, cara menyimpulkan isi teks tanggapan yaitu dengan cara mencari sebab akibat atau sebaliknya.
akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contoh paragrafnya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan karena plastik tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Kalimat yang mengandung akibat pada paragraf tersebut adalah ada pada kalimat penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Lalu, apa yang menjadi masalah lingkungan dari plastik? Yaitu jawabannya ada pada penyebabnya. Yaitu kalimat sebab pada paragraf tersebut adalah karena plastik sulit diuraikan oleh tanah. Dengan demikian, kalimat simpulan yang kita dapatkan adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Yang terakhir, kita dapat menyimpulkan isi teks tanggapan dengan cara menyimpulkan isi teks tanggapan yang merupakan jawaban dari ide pokok. Dalam arti, kita membuat pertanyaan dari ide pokok yang kita temukan. Kita lihat contoh paragrafnya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita seperti di dalam darah. Jika terus-menerus terkumpul di dalam tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok yang kita dapatkan dari paragraf tersebut adalah ada pada kalimat dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tersebut, kita bisa membuat pertanyaan yang nanti jawabannya merupakan kalimat kesimpulan yang kita inginkan. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Tentunya ketika kita ingin membuat pertanyaan, ingat rumusnya yaitu 5W 1H atau adik Simba. Pertanyaan yang dapat kita buat dari ide pokok dari paragraf ini adalah apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Maka kita dapat memperoleh kalimat simpulan dari jawaban atas pertanyaan tadi, yakni bahwasannya pada paragraf sudah terdapat jawabannya. Pada kalimat dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Anak-anakku yang hebat, berakhir sudah materi kita hari ini. Dan tentunya dengan berakhirnya materi kita, tidaklah afdol ketika ibu tidak tahu apakah kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Untuk menguji ketercapaian, tentunya ibu meminta kalian untuk mencoba memberikan simpulan dari isi teks tanggapan yang tampak pada layar kaca Anda. Yaitu paragraf yang harus kalian beri simpulan adalah paragraf tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidak tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Tentunya jawaban simpulan kalian dapat kalian tuliskan dalam kolom komentar pada channel ini. Selamat mencoba dan semoga kalian dapat memahami materi pelajaran hari ini. Dengan selesainya materi hari ini, maka ketika kita tadi mengawali materi dengan berdoa dan membaca basmalah bersama, maka kita akhiri materi hari ini
dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.